Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Mari kita maju dalam kegerakan daily life, kingdom principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan mereka berdoa bersama-sama. Dan mereka bersekutu bersama-sama. Makan bareng bersama-sama. Tiap hari bergiliran seperti itu. Dan kita sekarang ini kita boleh melakukannya lewat apa saudara-saudara? Lewat teknologi yang ada, ya. Ini dahsyat dan luar biasa. Kita boleh bersekutu, berkumpul bersama-sama walaupun beda tempat, beda waktu, ya. Kita dipisahkan dengan jarak dan ruang, tapi kita boleh berkumpul bersama-sama dan menikmati hadirat Tuhan. Dan karena Yesus berkata, apabila ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, ya, apabila ada 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku ada. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini buat teman-teman semua? Tentu saja kita memulai hari ini dengan berdoa. Saudara sudah berdoa pagi hari ini? Puji Tuhan, ya. Saya sudah berdoa bersama-sama dengan teman-teman saya dalam kegerakan doa, ya. Dan juga ada doa fajar bersama-sama hamba Tuhan Pendeta Franz Kansil. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kita harus menyadari diri kita adalah roh. Manusia adalah roh yang punya tubuh. Jadi yang kita beri makan bukan cuma roh kita saja, tapi bukan cuma tubuh kita saja, tapi roh kita juga harus kita beri makan. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, menghampiri takhta kasih karunia Allah, ya, dengan bersekutu bersama-sama lewat kegerakan daily life, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Haleluya, ya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dan bagaimana kita mengetahui prinsip-prinsip kerajaan Allah? Bagaimana kita mengetahui kebenaran-kebenaran Alkitab kalau kita tidak pernah membacanya, ya? Bagaimana kita mengerti kalau kita tidak membacanya? Maka mulailah dengan kegerakan membaca Alkitab. Dan supaya kita percaya, ya, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan saudara, kalau saudara baca Alkitab, maka saudara, Yesus sendiri yang langsung akan memuridkan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah, ya. Puji Tuhan, shalom, shalom, semangat, semangat, semangat. Ya, saya lebih tambah semangat, ya, karena ada teman hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Henry Paliama, ya, Pendeta Henry Paliama, yang selalu senantiasa tekun, setia, ya, bersama-sama, ya. Kita yang muda-muda ini harus belajar dari yang tua-tua, ya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, hampiri takhta kasih karunia Tuhan. Ya, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini hari yang istimewa, ya. Kita sudah di hari yang ke-8, saudara, ya. Di dalam momentum 10 hari menanti janji Bapa. Dan kita percaya bahwa janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, bukan cuma satu peristiwa, satu event yang terjadi di 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta, tapi kita percaya bahwa janji Pentakosta itu berlaku berulang-ulang untuk setiap orang yang percaya. Berlaku berulang-ulang untuk setiap
anak-anak Tuhan. Karena apa saudara? Karena Rasul Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia berkata-kata dalam kuasa Roh Kudus. Dia berkata bahwa janji ini yang dinubuatkan sejak Nabi Yoel, ya, sejak Nabi Yoel, janji pencurahan Roh Kudus dicurahkan sejak Nabi Yoel itu, ya, yang dinubuatkan saudara. Dikatakan itu buat kamu, buat anak-anakmu, dan bagi semua orang, ya, sebanyak mungkin orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi orang-orang yang masih jauh, ya, kata Rasul Petrus. Jadi saya dan saudara, kita tergolong di orang-orang yang masih jauh itu saudara. Karena peristiwa itu 2000 tahun yang lalu. Kita bersyukur, ya, kita menerima janji itu, ya. Kita juga menyapa ini, this is my brother, ya, Bapak Fian R, ya. Halo komandan, ya, semangat ya, sebelum kerja dengar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama, luar biasa, ya. Oke, puji Tuhan saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah saudara, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, ya. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Maha Besar, Raja di atas segala raja. Besar kasih setiamu Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami sedetik pun. Penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu, ya dan amin.
2, 3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Engkau ada, Engkau hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik, Roh Kudus turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami boleh menerima karunia-karunia roh, dan supaya kami boleh dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan menjadi terang bagi langkah-langkah hidup kami. Firman Tuhan membersihkan kami. Firman Tuhan memberi makanan rohani buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saya juga menyapa sahabat saya Elvano Kaisar Nicholas. How are you doing my brother? Ya, mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saudara, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan setiap hari, kita akan mengalami kuasanya. Saudara ya, kalau pepatah dunia mengatakan practice make perfect. Ya, tidak ada keberhasilan yang instan. Ya, kalau saudara melihat olahragawan setiap hari mereka latih diri, saudara ya. Apapun yang saudara lakukan tanpa disiplin, tanpa ketekunan, saudara tidak akan mengalami keberhasilan. Tapi kalau saudara menjalani hidup ya sebagai murid Tuhan, saudara ya, murid Tuhan itu disciple. Disciple itu dekat dengan kata disiplin, karena itu satu akar kata yang melekat bersama-sama ya. Jadi murid Tuhan itu harus disiplin. Dan saudara ya, bertekun bersama-sama. Makanya dalam kegerakan ini saudara, kita maju bersama-sama, kita berdisiplin bersama-sama, kita bertekun bersama-sama dengan apa saudara? Membaca Alkitab 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari saudara. Karena kita tahu kita makan oleh firman ya, kita diberi makan oleh firman Tuhan. Dan saudara, mari kita bertekun bersama-sama. Dan kita ada teman-teman sekarang ini ya, kita bersyukur ya, di zaman internet ini kita boleh ada teman dari mana-mana, dari mana ke mana kita punya teman untuk kita baca Alkitab bareng saudara. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita bertekun dalam sepakat ya, doa sepakat bersama-sama. Wow, ini dahsyat saudara ya, Tuhan hadir di antara kita. Saya percaya saudara merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya sangat percaya, saya merasakan sekali kebaikan Tuhan ya, hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Yesus berjanji, 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ aku ada ya. Puji Tuhan, kita juga menyapa Ibu Judi LC Palunsu. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita ada disiplin, tekun baca Alkitab tiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam
kegerakan ya, pengajaran firman Tuhan. Kita punya satu komunitas yang saling memberi semangat ya. Saya semangat sekali ya kalau saya lihat Pendeta Henry Paliama sudah barangkali sudah selesai kitab Ayub ya. Wow, itu dahsyat ya. Saya masih ada di kitab Yohanes, tapi karena kita sedang dalam kegerakan 10 hari menanti janji Bapa, jadi kita membahas tema-tema firman Tuhan ya secara tematik, dan kita hari ini kita sedang membahas apa ya, kita sudah sedang dalam kegerakan menanti janji Bapa, saudara. Dan tema kita pagi hari ini adalah Roh Kudus ya. Karunia Roh Kudus itu memampukan kita, memberdayakan kita dalam pengabdian. Saudara ya, dalam pengabdian kita mau melayani Tuhan, Roh Kudus memampukan kita. Kerap kali dalam panggilan kita memberitakan Injil Kerajaan Allah ya. Kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Roh Kudus memberdayakan kita dalam melakukan amanat agung Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa, mengembalakan jiwa-jiwa. Dan saudara, dalam rentan waktu proses yang kita hadapi dalam pelayanan itu tidak gampang, saudara. Ada suka dan dukanya ya. Ada macam-macam perasaan yang kita alami di sana, saudara. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, saya mau menyerah, saya mau berhenti saja. Ya, kadang-kadang ya kita menghadapi benturan-benturan dalam pelayanan, di mana saudara, ketika kita sudah memberi diri dengan tulus hati, memberi waktu, tenaga, talenta kita, bahkan uang kita, saudara. Tapi di ujung-ujung sana, saudara, tetap juga ada orang-orang yang mencibir, memfitnah, menghina, dan tidak menyukai kita. Dan itu kita menyadari bahwa kita ada untuk menyukakan hati Tuhan, bukan untuk menyukakan hati manusia. Ya, saya selalu berpandangan kepada Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Yesus kurang apa, saudara? Yesus kurang baik apa? Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, ya. Orang lapar dikasih makan sama Tuhan Yesus. Apa yang kurang baik dari Tuhan Yesus? Tapi saudara, justru yang membenci Yesus orang-orang beragama, saudara. Orang-orang agamawi, para imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka lah yang membenci Yesus. Dan spirit agamawi ini sejak abad pertama, saudara, masih beredar-edar sampai sekarang ini, saudara. Ya, mereka membenci Yesus Kristus. Makanya saudara ya, kalau kita lihat Yesus, kita jadi kuat, saudara. Anak-anak Tuhan, kita jadi kuat. Amin. Kenapa saudara? Kalau Yesus saja begitu, saudara, apalagi kita, saudara. Nah, makanya kita bersyukur Roh Kudus memampukan kita untuk setia mengabdi, setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Saya percaya ya, kalau Roh Kudus memampukan kita untuk setia mengabdi, maka saudara, suami-suami akan menjadi suami yang setia. Istri-istri akan menjadi istri yang setia. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang taat tunduk kepada orang tua. Takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberdayakan kita. Ya. Saudara, kita ada di tengah-tengah generasi yang gimana ya saya mau bilang, ada orang-orang yang menyebut generasi ini adalah generasi stroberi. Zaman kita ini, anak-anak di bawah kita ini namanya generasi stroberi. Generasi yang muncul karena segala kemudahan-kemudahan yang ada sehingga mereka menjadi lemah ya. Generasi papi gue ya, istilahnya begitu kan, generasi papi gue, segala sesuatu papi gue gitu kan. Jadi kita ada di generasi ini ya. Kalau zaman saya masih sempat alami lampu itu, kalau kita di sini bilang Petromax itu ya, lampu botol ya, lampu yang pasang lampu di botol gitu kan. Saya masih sempat itu ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang ini ketika mereka bisa melihat, sadar buka mata, saudara,
Mereka sudah tangannya sudah di HP saudara, atau di device, sehingga mereka dikatakan generasi yang rentan, ya, generasi yang rentan saudara. Makanya saudara, kita bersyukur ada Roh Kudus yang memampukan kita dalam mengabdi, dalam melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara, panggilan pelayanan adalah panggilan untuk semua orang percaya. Bukan cuma untuk pendeta-pendeta atau lulusan-lulusan sekolah teologi, bukan saudara. Tapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan di sini? Katakan amin. Anda percaya kepada Tuhan, berarti saudara, Anda harus melayani. Kenapa? Karena waktu kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, ya, saya rasa semua ini sudah pernah ikut sakramen perjamuan kudus, ya toh? Sakramen perjamuan kudus, ingat kata sakramen itu artinya janji setia. Ketika kita mengangkat janji setia kita kembali, ya, biasanya kita di gereja 1 bulan 1 kali kita diingatkan, ya. Di minggu pertama kita selalu diingatkan untuk apa? Memperbaharui janji setia kita dengan apa? Perjamuan kudus. Ya, ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara, ya, lewat perjamuan kudus, saudara, kita mengingat bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan kita diingatkan untuk memberitakan perjanjian baru, karena darah Yesus ini tanda perjanjian baru bagi kita, dan kita diingatkan lewat perjamuan kudus bahwa akan ada perjamuan yang akbar, yaitu perjamuan bersama Bapa di surga dalam kerajaan Allah. Ini luar biasa saudara, ya. Jadi waktu kita angkat perjamuan kudus, kita diingatkan untuk memberitakan perjanjian baru. Artinya setiap anak Tuhan yang mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, ya, harus memberi diri terlibat aktif dalam tubuh Kristus untuk melayani sebagai penyelenggara perjanjian baru. Kita melayani di dalam tubuh Kristus. Makanya kita bersyukur kita tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang memberdayakan kita. Untuk apa saudara? Kita setia mengabdi dalam pelayanan. Mari kita melihat firman Tuhan, ya, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-16, ya. Barangkali saudara sudah mendengarnya atau sudah membacanya, tapi saya akan membacakan sekali lagi, ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34, firman Tuhan berkata demikian, ya. Saudara-saudara, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah
dan membelenggu kaki mereka dengan dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Thank you ya. Ada ini torang pe Ibu Ketua, Ibu Pastor Kenny Mamahit. Thank you for coming to my streaming this morning ya. Dan juga ada Ibu Misri Maria dari Blitar. Wah, semangat, semangat, semangat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengabdi kepada Tuhan, walaupun ada tantangan, ada rintangan, ada cobaan yang kita hadapi. Saudara, kita melihat di sini Rasul Paulus, saudara, dalam pelayanannya, saudara, di kota Filipi, saudara, waktu itu dia dalam perjalanan misi yang kedua bersama-sama dengan Silas dan Lukas, ya. Jadi dalam perjalanan misi kedua, Lukas menjadi salah satu tim mereka, dan Lukas yang mencatat kejadiannya persis. Karena apa? Dia adalah saksi mata dari pelayanan-pelayanan itu, saudara. Makanya dia mencatat begitu detailnya dan begitu luar biasa ya. Di mana Rasul Paulus waktu di Filipi dia melayani, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan. Dan ada seorang tukang tenun atau si tukang sihir, saudara, yang mengganggu. Dan saudara, ketika Paulus sudah tidak tahan lagi atas celotehan-celotehan si tukang sihir ini ya, seolah-olah dia mendukung pemberitaan ini, saudara. Tapi spiritnya berbeda, saudara. Spiritnya menghalangi orang-orang dengan roh tenungnya. Dan oleh kuasa Roh Kudus yang memberdayakan Rasul Paulus waktu itu, Rasul Paulus menghardik wanita petenung itu. Roh jahat yang ada di dalamnya keluar, saudara. Dia terlepas. Wanita ini terbebas dari belenggu kegelapan, saudara. Tapi yang terjadi, saudara, wanita ini sudah dibebaskan, dilepaskan. Ada pihak ketiga, yaitu pembesar-pembesar kota, orang-orang yang menjadi kaya oleh jasa tenung dari wanita penyihir ini. Dengan dagangan-dagangan mereka, dengan pelayanan sihirnya dia ini, mereka membeli dagangan-dagangan mereka, saudara. Mereka merasa dirugikan dengan pelayanan Paulus dan Silas, sehingga mereka mengadukan Paulus dan Silas di pemimpin-pemimpin kota itu, pembesar-pembesar kota. Akhirnya, saudara, singkat kata singkat cerita, mereka masuk di penjara. Ya, saya belum pernah mengalami masuk penjara, saudara. Apalagi waktu memberitakan Injil.
Ya barangkali konteksnya lain sudah. Ya. Tapi kita melihat Rasul Paulus, mereka menghadapi tantangan. Berapa banyak saudara menghadapi tantangan dalam pelayanan? Waktu melakukan pelayanan dengan semangat, bukan dapat pujian, bukan dapat penghargaan, malah dapat penjara, saudara. Dapat penjara, masuk penjara. Jadi Paulus tidak membunuh, ya. Paulus tidak merugikan orang, ya, tidak mencuri. Tapi dia harus masuk penjara karena apa? Pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Tapi yang luar biasa, mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ya. Paulus dan Silas dipenuhi oleh Roh Kudus waktu itu. Ketika mereka ada dalam penjara, saudara. Mereka tidak blaming others, tidak menyalahkan orang lain nih. Silas juga nggak bilang, nih semua gara-gara kamu. Atau Paulus mengatakan kepada Silas, oh ini gara-gara kamu dan sebagainya. Atau mereka mulai menyalahkan situasi dan keadaan. Ya, ini gara-gara orang di Filipi ini begini begitu dan sebagainya. Enggak, saudara. Tapi justru, ya, walaupun mereka dimasukkan ke penjara yang tengah, saudara. Artinya dalam penjagaan yang ketat. Dan mereka juga dipasung. Kaki mereka dipasung. Tangan-tangan mereka dibelenggu dengan rantai, saudara. Tapi mereka mengambil satu keputusan yang luar biasa. Yaitu mereka memuji-muji Tuhan dan berdoa. Haleluya. Memuji-muji Tuhan dan berdoa. Wow, luar biasa. Saya percaya Roh Kudus memberi mereka hikmat, saudara. Ya, daripada mengasihani diri, merasa rendah diri dalam keadaan terhimpit, tapi justru sebaliknya mereka membangkitkan kuasa, membangkitkan roh di dalam diri mereka dengan apa, saudara? Menyanyi-nyanyi puji Tuhan, nggak punya gitar lagi. Mereka menyanyi-nyanyi puji Tuhan, ya. Dan Roh Kudus memampukan kita melewati badai dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap mengabdi, ya. Paulus nggak bilang gini, nih kan gara-gara saya beritakan Injil saya masuk penjara. Enggak, saudara. Tapi dalam penjara itu dia menyanyi memuji Tuhan bareng, saudara. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Lihat baik-baik, ya. Iblis pikir dia sudah menang ketika memasukkan Paulus dalam penjara. Kenapa? Karena Paulus mengusir dia dari wanita tukang tenun ini. Tapi saudara dengar baik, iblis itu selalu kalah. Katakan amin. Iblis itu selalu kalah. Kenapa? Karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia berpikir dengan Yesus disalib bahwa dia berpikir dia sudah menang waktu Yesus disalib, tapi dia lupa Yesus punya kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali, saudara. Dan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, iblis sudah dikalahkan. Makanya saudara, iblis selalu kalah. Katakan iblis selalu kalah dalam hidup saudara. Makanya kalau saudara ada pergumulan, tantangan dalam kehidupan saudara waktu mengiring Tuhan, katakan iblis selalu kalah. Dan saudara melihat, saudara, iblis pikir dengan sudah terbelenggunya Rasul Paulus dan Silas, mereka akan berhenti memberitakan Injil. Tapi iblis lupa ada hukumnya Tuhan Yesus. Hukum Tuhan Yesus berkata, apabila ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya. Ya, iblis selalu kalah. Ya, walaupun Paulus dan Silas dibelenggu, saudara, mereka bersepakat memuji-muji Tuhan. Mereka bersepakat dan berdoa, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Penjara itu, ya, goncang, tanah goyang, terjadi gempa bumi, terjadi, saudara-saudara. Mereka itu goncang, saudara, ya, dan mereka terlepas dari belenggu-belenggu. Haleluya. Saya percaya kuasa yang sama masih ada sampai saat ini. Saudara percaya?
Roh Kudus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus juga tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena ya, Tuhan tidak berubah, Saudara. Tuhan setia. Maka Roh Kudus yang sama juga yang akan memenuhi kita, memberdayakan kita dalam pengabdian kita mengiring Tuhan. Amin. Saudara pernah menghadapi tantangan dalam pelayanan? Ya, saya pernah. Ya, sementara melayani dibilang pendeta sesat, jangan dengarkan mereka, gereja sesat, pernah. Ya, pernah juga dicelotehan, diceloteh ya, di abuse ya, bahasa Inggrisnya, di abuse di masyarakat, Saudara, oleh pendeta juga, Saudara, yang mengatakan ajaran apa yang mereka bawa, gereja model apa mereka. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Ya, tapi kalau kita tetap berharap, ya, Tuhan membuktikan kuasanya. Kita melihat Rasul Paulus, Saudara, ya, dengan nyanyi memuji Tuhan, mereka terlepas dari belenggu kegelapan, ya. Mereka terlepas dari belenggu penjara, Saudara. Yang tadinya iblis pikir dia sudah menang, ternyata tidak, Saudara. Ya. Dan apa yang terjadi, Saudara? Kalau kita ikut Yesus, selalu happy ending. Kalau kita ikut Yesus, diberdayakan oleh Roh Kudus, selalu apa? Happy ending. Kenapa? Karena waktu itu kepala penjara berpikir di semua tahanan ini sudah lari. Dan dia hendak menghunus pedangnya dan mau membunuh dirinya. Karena dia tahu ini sudah pasti konsekuensinya, dia juga akan mati. Karena penjahat-penjahat ini ada dalam tanggung jawabnya. Tapi Paulus berseru dari dalam penjara dan berkata, jangan celakakan dirimu, karena kami semua tidak kemana-mana. Dan yang luar biasa, si kepala penjara ini bertanya, apa yang harus saya perbuat? Dan firman Tuhan katakan seperti ini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya. Ada kemenangan karena ada Roh Kudus memampukan. Ya, ada keselamatan. Akhirnya lewat penjara itu, Saudara, kepala penjara ini dan seisi keluarganya diselamatkan, memberi diri dibaptis, percaya kepada Tuhan. Dan bahkan bukan cuma itu saja, Saudara. Setelah itu mereka makan, ya, pulang rumah makan, seisi rumah mereka bergembira. Kalau kita ikut Yesus, Saudara, kita ikut Tuhan Yesus, happy ending selalu, Saudara. Dan memang kita happy ending. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan kekekalan buat kita, hidup kekal bersama Yesus, mewarisi kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, artinya diberi otoritas untuk mewarisi kerajaan Allah. Ya, saya juga menyapa sahabat saya Suryana Alcantara. Jesus love you, ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati engkau, dan kita doakan buat Suryana Alcantara untuk berjumpa dengan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena tidak ada jalan lain yang dapat membuat engkau masuk dalam kerajaan surga selain engkau lahir kembali dari air dan roh, engkau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Amin, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Roh Kudus ada untuk memberdayakan kita. Supaya apa, saudara? Kita setia mengabdi. Kita setia melayani Tuhan. Dalam keadaan suka maupun duka. Dalam penderitaan sekalipun, kita tetap setia ngiring Tuhan. Amin.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mendapat satu kunci yang luar biasa dari firman Tuhan, prinsip yang luar biasa dalam firman Tuhan. Kalau kita ada dalam tekanan, kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam kesusahan, kita menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita, doakanlah musuhmu, berkatilah mereka. Ya, kita tidak diperintahkan untuk perangi musuhmu, bunuh mereka, pancung mereka. Enggak, saudara. Tapi kita diperintahkan untuk apa, saudara? Ampuni mereka, mengasihi mereka. Ya, beberapa kali saya melihat konten-konten di mana gereja Tuhan dipersekusi, ya, gedung-gedung gereja dihancurkan, dan sambil gedung gereja dihancurkan, mereka menyanyi, saudara. Sambil air mata menetes, mereka menyanyi. Dan bahkan gembala mereka, pemimpin, imam mereka di situ katakan, jangan mengutuk, jangan menghardik, tapi berdoalah dan memberkati mereka. Sambil Satpol PP dengan alat berat datang menghancurkan gereja, saudara. Karena tuntutan mayoritas, mereka menyanyi, memuji Tuhan dan mendoakan orang-orang yang mempersekusi mereka. Gak gampang, saudara, ya. Kalau kita dipenuhi oleh spirit agamawi, pasti kita angkat pedang, mari kita perang, gitu kan. Tapi kalau orang Kristen enggak, orang Kristen berdoa. Karena apa? Roh Kudus memampukan kita untuk apa? Tetap setia. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap mengabdi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Amin. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Bukalah hatimu, dia seperti sedang berdiri depan pintu. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, dan apabila ada orang membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama. Ya, begitu juga ya Suryana Alcantara. Sebenarnya Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Ketika engkau buka hati dan mengizinkan Yesus bertakhta dalam hatimu, Yesus berkuasa dalam kehidupanmu, maka matamu akan berbeda, saudara. Matamu akan melihat terang yang sesungguhnya dari surga. Karena Yesus Kristus itu adalah terang yang dari surga itu sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pagi hari ini. Supaya apa, saudara? Kita berdoa supaya dalam kita menanti Pentakosta, hari Roh Kudus dicurahkan, kita merayakan. Kita bukan sekedar memperingatinya, saudara, tapi kita mengalaminya, saudara. Di mana janji Bapa itu juga buat saya dan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita satu hati, kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami, perlengkapi kami dengan karunia-karunia Roh yang memampukan kami dalam badai sekalipun, dalam penderitaan, dalam pergumulan sekalipun. Engkau memampukan kami untuk bersukacita, berkemenangan. Engkau memampukan kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Penuh gairah, penuh semangat. Roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Ada orang-orang yang mau menerima, ada orang-orang yang mau menolak. Kami berdoa keselamatan yang besar daripada Tuhan terjadi. Terlebih khusus buat sahabat kami Suryana Alcantara yang ada bersama-sama dalam persekutuan kami saat ini. Apapun dia saat ini, kami berdoa, kami minta dia untuk masuk dalam kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Kami menghardik belenggu kegelapan, kuasa roh jahat, roh agamawi yang membutakan mata hatinya, keangkuhan hati, kebebalan manusia yang membuat dia tidak percaya dan menolak Yesus Kristus. Kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya, kami akan melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Suryana Alcantara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap kami yang ada dalam persekutuan pagi hari ini ya Tuhan, kami percaya ada kekuatan baru.
Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia, untuk mengabdi, untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah, penuh semangat, dan penuh kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus penuhi setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami bersepakat, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, dan kami percaya firman Tuhan yang mengatakan apabila ada 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami melihat Paulus dan Silas bersepakat dan mereka menyanyi berdoa, dan gempa bumi terjadi, penjara terbuka semua, dan kami percaya kami mau bersepakat pagi hari ini segala sakit, penyakit, sakit apapun itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apabila ada orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa setan, roh-roh kegelapan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terlepas di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur hari ini, hari istimewa, hari yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami menjalaninya dengan penuh sukacita, penuh semangat, penuh gembira, karena hari ini kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Hari ini kami percaya pertolongan Tuhan sempurna. Hari ini kami percaya penyediaan Tuhan sempurna. Segala perkara yang ajaib disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap anak-anaknya. Kami percaya segala berkat yang disediakan oleh karya Roh Kudus menjadi bagian anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini ada kekuatan baru. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, penuh sukacita. Keluarga kami rukun damai, pelayanan kami dijadikan Tuhan berhasil, pekerjaan usaha kami, ladang-ladang kami diberkati Tuhan, dijadikan berhasil, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Saudara-saudara, mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle dengan cara saudara membaca Alkitab setiap hari. Ya, saya mendorong saudara untuk baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saudara, kalau saudara ada kesaksian, silakan saudara share kesaksian saudara. Dan saudara juga bisa mengikuti saya di channel YouTube Pendeta Raymond Mantik, di TikTok, di Instagram, semua media medsos yang ada kita pakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk memberitakan firman Tuhan. Amin saudara, mari maju ke gerakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.